Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ya. Kita akan membahas target kita, planning kita untuk perusahaan kita ini, perusahaan Procter and Gamble. Perkenalkan, saya Ahmad Muzaki Asidik, NIM 2019 11187, dan ini Mbak Friska Mulia Putri dengan NIM 2019 11044. Dan sini ada Mas Maulana Ahsan dengan NIM 2019 11349, ada Mbak Aning Anjarwati dengan NIM 2019 482, ada Mbak Melani Yustiana dengan NIM 2019 629. Ya, kita akan lanjut, sudah perkenalannya. Ya, kita lanjut ke pengantar, yaitu produk-produk yang akan dipromosikan dan diperjualkan ke daerah Jakarta sampai Bekasi. Yaitu satu, kita akan menjual yaitu produk perawatan bayi, yaitu jenis Pampers. Yang kedua, produk perawatan kain, yaitu seperti Downy. Terus produk perawatan rambut seperti Rejoice dan Pantene. Perawatan kesehatan pribadi, ada Vicks pereda batuk, demam, dan flu. Produk-produk dengan merek yang saya sebutkan tadi itu memiliki posisi yang kurang baik di beberapa daerah, karena tersaingnya dengan produk kompetitor. Produk ini memiliki tingkat penjualan yang minim ketika dipasarkan di daerah seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor. Oleh karena itu, kita akan melakukan pemasaran produk yang akan kita lakukan 1 bulan ke depan ini. Ya, kita lanjut ke tahap time management. Untuk Mbak Friska ini nanti tugasnya ya, yaitu ada daftar dan target pekerjaan harian. Yang pertama, menganalisis tren bisnis di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang kedua, membuat daftar data para calon konsumen kita. Yang ketiga, menyiapkan data produk dan membuat strategi pemasaran produk yang akan dipromosikan dan diperjualkan. Yang keempat, yaitu melakukan layanan telepon untuk konsumen. Yang kelima, meninjau lokasi pemasaran dan tempat meeting dengan para klien kita. Selanjutnya, yang keenam, mengadakan kegiatan komunikasi dan tukar pemikiran antar karyawan. Nah, ini penting nanti. Yang ketujuh, meeting dengan calon distributor. Meeting dengan calon distributor ini untuk peluang kita masuk ke dalam ranah pasarnya. Yang kedelapan, meeting dengan partner, supplier, dan peralatan kantor. Maaf, tadi sedikit belibet ya. Yang kesembilan, meeting dengan para konsumen yang sekitar pabrik di wilayah kita, wilayah Jakarta ini. Yang kesepuluh, supervise pemeliharaan pabrik, itu penting. Sudah. Ya, kita akan ke prioritas pekerjaan harian. Ini akan saya nanti bagi, ini kan ada sifatnya, ada penting mendesak, ada tidak mendesak penting, ada yang mendesak tapi tidak penting, ada yang tidak mendesak tidak penting. Saya akan bagi untuk Mbak Friska, kamu tugasnya yaitu menganalisis tren bisnis di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan menyiapkan data produk yang akan data produk dan membuat strategi pemasaran produk yang akan dipromosikan dan diperjualkan. Untuk Mas Alan, Anda tugasnya melakukan layanan telepon dan layanan telepon untuk konsumen ya. Maaf tadi saat kita belibet. Yang kedua, tugasnya yaitu meeting dengan para konsumen yang di sekitar pabrik kita di wilayah Jakarta ini. Oke, Pak. Untuk Mbak Aning, tugasnya yaitu meeting dengan calon distributor dan membuat daftar data para calon konsumen.
untuk Mbak Melani meninjau lokasi pemasaran dan tempat meeting dengan para klien. Yang kedua tugasnya yaitu meeting dengan partner supplier dan peralatan kantor. Untuk saya tugasnya yaitu supervise pemeliharaan pabrik dan mengadakan kegiatan komunikasi dan tukar pikiran antar karyawan. Itu nanti tugas saya. Ya, selanjutnya kita tahap territory management. Kita memilih lokasi ini dikarenakan memiliki letak yang strategis serta serta mudah dijangkau dan mudah dalam hal pemasaran produk, brochure, dan gamble. Selain itu, alasan lain kita memilih wilayah seperti ini. Di sini nanti kita taruh wilayahnya, yaitu kita memilih wilayah seperti Tangerang, Depok, Bogor, dan Bekasi karena wilayah ini termasuk kota yang memiliki jumlah penduduk yang padat. Dan juga rute pemasaran yang kami pilih yaitu seperti pada gambar ini ya. Itu antara lain yang kuartal 1 berada di daerah Tangerang. Yang kuartil 2 berada di daerah Depok, kuartil 3 berada di daerah Bogor, dan yang kuartil 4 berada di daerah Bekasi. Ya, nanti kita ada rencana visitasi atau kunjungan kepada pelanggan prioritas selama 1 minggu. Ini adalah daftarnya, ada di sini, bisa dibaca sendiri ya. Nama-namanya dari area K1 sampai K4, yaitu dari Tangerang, Depok, Bogor, dan Bekasi. Ya, kita lanjut ke selling skill. Yang pertama itu prospecting. Berdasarkan data yang ada, kita memiliki beberapa pelanggan loyal yang berpotensi menjadikan produk popok bayi dan sampo perusahaan kita sebagai referensi pada pelanggan baru, yaitu pengumpulan data calon customer, referral prospecting. Ya, yang pertama itu isolasi atau isolation with ya. Isolation memfokuskan pelanggan baru melalui referensi pelanggan yang puas membeli produk popok bayi kita dan sampo di perusahaan kita. Yang kedua, confirmation, mengetahui profil pelanggan, referensi, dan tahu kapan akan menghubungi pelanggan tersebut. Selanjutnya, qualification, mendapatkan informasi kesesuaian kualifikasi pelanggan referensi mengenai pembelian produk kita. Yang selanjutnya, asking permission, menanyakan bagaimana kita dapat menghubungi pelanggan referensi tersebut. Yang selanjutnya, asking help, yaitu meminta pertolongan untuk menghubungi pelanggan referensi melalui teman dekat, keluarga atau saudara pelanggan kita yang mereferensi orang tersebut. Selanjutnya yaitu getting information, meminta izin menggunakan nama pelanggan yang mereferensikan kita atau mereferensikan calon pelanggan baru untuk menghubunginya. Jadi kita meminta izin menggunakan namanya untuk mereferensikan calon pelanggan baru. Selanjutnya yaitu wilayah yang menggunakan teknik referral prospecting, yaitu wilayah K1 Tangerang dan wilayah K2 Depok. Untuk wilayah yang menggunakan teknik non-referral atau non-referral prospecting, yaitu wilayah K3 Bogor. Kenapa? Karena menggunakan teknik orphan adoption. Pada wilayah Bogor, beberapa pelanggan dari sales terdahulu yang telah resign dari perusahaan Procter & Gamble ini, maka para pelanggan tersebut akan diteruskan oleh sales lainnya. Yang wilayah keempat atau K4 Bekasi menggunakan teknik lead cycle. Pada wilayah Bekasi,
terdapat banyak potensi pelanggan lama yang berpeluang untuk membeli produk fix dan Pampers perusahaan kita lagi. Selanjutnya itu ini non-referral prospecting. Yang pertama yaitu the itch circle, situasi di mana seorang pelanggan akan membeli produk yang sama setelah menggunakan beberapa produk. Yang kedua, orphan adoption, menghandle pelanggan dari rekan kerja yang telah resign dari tempat kerja. Yang C, claim stacking, ikut bergabung dalam organisasi atau grup tertentu yang di dalamnya terdapat potensi pelanggan yang akan membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan kita. Yang selanjutnya, local newspaper, memanfaatkan koran sebagai cara mendapatkan informasi mengenai produk yang dihasilkan agar para pembaca tertarik untuk membeli produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu swap meet. Swap meet ini membuat tim yang berisikan tenaga penjualan perlengkapan dari tenaga penjual di perusahaan kita. Setelah itu mengadakan pertemuan yang berisikan pertukaran informasi mengenai prospek pelanggan. Oke, selanjutnya yaitu ini approaching. Hal yang dapat dilakukan sebelum menerapkan teknik approaching tadi atau approaching, apalah itulah. Maaf ribet, gak terbiasa ya. Yang pertama kita harus memanfaatkan momen, mendapatkan informasi pelanggan sasaran mengenai pekerjaan mereka, agar kita sebagai sales marketing dapat menghubungi pelanggan sasaran tersebut pada waktu yang tepat. Yang kedua yaitu media. Setelah mendapatkan informasi lengkap mengenai pelanggan sasaran, kita sebagai sales marketing dapat menghubungi mereka menggunakan dua cara. Ada dua cara ini, yakni cara pertama melalui telepon, dengan menghubungi pelanggan sasaran melalui telepon untuk menawarkan produk dari perusahaan kita langsung. Setelah itu cara kedua yaitu melalui visit, dengan cara mendatangi pelanggan sasaran secara langsung apabila pelanggan tersebut sulit dihubungi melalui telepon, atau jika kita sebagai sales marketing telah mengagendakan janjian sama sasaran kita sebelumnya dengan kita ya janjian lah intinya ya. Nah seperti itu, kita mempresentasikan di depannya langsung gitu. Jadi mereka mengenal produk kita secara langsung, tahu apa yang akan kita jual untuk mereka. Yang ketiga ini ada mood. Mengenali keadaan mood dari pelanggan terlebih dahulu saat kita sebagai sales marketing pertama kali menghubungi pelanggan sasaran melalui telepon. Dari respon mereka, jika respon baik kita mendapat respon baik, kita langsung membahas pengenalan produk atau membuat janji ketemu dengan pelanggan sasaran kita. Selanjutnya itu adalah tahapan pada teknik appreciation, yaitu pertama introduction, yaitu ada 3 cara. Yang pertama kita telepon, visit, dan kita menggunakan sosial media. Terus ada warm up, yaitu membangun hubungan personal yang terbuka dengan pelanggan sasaran. Yang selanjutnya yaitu stating the purpose. Menjelaskan maksud dan tujuan dari kedatangan kita dengan baik dan sopan. Ya sepertinya itu saja meeting kita kali ini. Semoga kalian dihindarkan dari semua masalah ya. Moga-moga rencana kita lancar. Amin. Kita bisa berhasil sesuai target. Saya cukupkan itu saja dari saya. Jika ada kesalahan tadi kayak ribet dan lain-lain, saya mohon maaf ya. Dari kelompok kita sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.